digital. Ya, ini aset adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Ya, pastinya ini untuk jangka panjang ya, tidak bisa untuk jangka pendek. Karena saya pun untuk membangun sebuah aset digital ini butuh bertahun-tahun ya, paling cepat itu 1 tahun. Ya. Trial error terus menerus ya. Dan saya semakin menemukan arti sebuah aset digital ya setelah minggu lalu mengikuti sebuah training yang bagi saya itu luar biasa, dapat mengubah mindset saya menjadi lebih baik ya. Dimana bahwa aset digital ini kalau mau ditekuni yang paling cepat itu bisa 3 tahun itu bisa menghasilkan omset bagi kita, dan itu luar biasa hasilnya. Bahkan bukan cuma bisa beli rumah, tetapi bisa membeli yang beberapa rumah sekaligus. Itu kalau kita mau benar-benar menekuni yang membangun aset. Kalau Robert Kiyosaki mengatakan banyak orang biasa, orang miskin itu cenderung mencari pekerjaan, mencari duit ya. Tetapi kalau orang kaya dia bingung untuk mencari aset dan mengembangkan aset-asetnya. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana caranya untuk membangun aset digital. Oke. Aset digital itu adalah gambar atau tulisan yang berada dalam sebuah perangkat teknologi dan bisa dilihat dalam bentuk format binary. Ya, ini secara arti tekniknya. Jadi sistem berbasis digital, ya pastinya kita tidak melihat angka-angka yang aneh-aneh ya. Kalau zaman dulu saya saat kuliah ya tahun 2000-an itu saya masih melihat angka aneh 0101, angkanya disebut binary. Kenapa? Karena angkanya 01 01 01 01, tidak ada angka yang lain. Dan juga mengapa ya yang MLM yang sekarang ya setelah tahun 2000 itu MLM ini formatnya binary semua, karena baru ditemukan format binary 0101, sebelumnya formatnya matrix. Belum menemukan teknologi cara menyimpan data dengan binary 0101. Mereka menyimpan datanya matrix ya. Maksimal menggunakan byte, tidak bisa menemukan sampai kapasitas gigabyte, itu belum bisa. Karena matrix ya perkalian. Tapi sekarang formatnya binary menjadi sangat mudah sekali sehingga kita bisa mengakses video dalam hitungan menit, kita bisa upload, download ya bahkan dalam hitungan detik. Itu karena adanya penyimpanan data berbasis digital. Ya, intinya database ya. Apa saja sih yang termasuk dalam aset digital? Ini ya, ini secara dasar, secara basic adalah yang pertama kontak WhatsApp, ini paling mudah. Kemudian yang kedua pertemanan di Facebook. Yang ketiga fans di fanpage Facebook. Keempat subscriber YouTube. Kelima followers di Instagram. Keenam ini webinar yang diadakan. Ketujuh anggota komunitas online-nya. Dan kedelapan buku digital yang dihasilkan. Kalau yang kedelapan ya kemarin Pak Didi juga sudah ikut ya, bahwa orang terkaya di dunia saat ini adalah Jeff Bezos ya. Jeff Bezos aset kekayaannya kalau tidak salah ingat 250 triliun rupiah. Itu dia penjual buku digital Amazon. Jadi ini yang akan kita capai nantinya, supaya kita bisa ikut kaya seperti mereka secara digital. Siapa yang mau kaya dari digital? Mau dong. Mau. Pak Didi nih. Mau. Nah, ini suaranya Bu Eni, Mbak Sari. Ini mana Mbak Sari? Sari Christopher. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ya video dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki yang kita tahu sebagai pengarang buku Rich Dad Poor Dad, dia mengatakan bahwa orang kaya fokus membangun aset, sedangkan orang miskin dan kelas menengah fokus pada kewajiban yang mereka anggap sebagai aset. Bingung untuk catat kas
keluar masuk ya, tetapi tidak membangun aset ya. Bahkan ayah kandungnya Robert Kiyosaki ya, itu dikatakan oleh Robert bahwa sebagai seorang guru ya, memiliki gelar PhD dan boleh menjadi kepala di sekolahnya ya, di Hawaii, di Honolulu ya, tetapi mengatakan bahwa asetnya yang terbesar adalah rumahnya. Tetapi dari ayah sahabatnya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa asetnya, kalau aset rumah itu tidak produktif, tidak menghasilkan, itu bukanlah aset dan berbahaya, itu masalah besar bagi kamu, Robert. Makanya dikatakan bahwa aset itu harus benar-benar bisa menghasilkan secara produktif bagi kita dan bekerja untuk kita. Selamat malam Bu Marlina. Ya, ini sudah lama juga ini Bu Marlina belum hadir. Malam Coach. Hadir di kelas, apa kabar? Alhamdulillah baik Coach. Lama baru masuk kelas. Iya, lama baru masuk kelas. Nah, ini tepat sekali ini ya. Jadi saya lanjutkan kembali. Ayah miskin dari Robert Kiyosaki, seorang guru, seorang PhD, tetapi aset terbesarnya adalah rumah. Tetapi bagi ayah kayanya, yaitu ayah sahabatnya, asetnya adalah banyak bisnis, banyak properti yang bekerja untuk anaknya, untuk keluarganya. Ini yang ingin kita capai di dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini ya yang termasuk dalam aset digital tadi ya, kontak WhatsApp, pertemanan, fans di Facebook, subscriber YouTube, follower Instagram, webinar yang diadakan untuk komunitas dan buku digital yang dihasilkan. Selamat malam Mbak Nini Kalwan. Dan inilah dia aset digital ya. Kita akan nanti belajar bersama membangun aset digital. Kita harus membuat goal selama 1 tahun. Yaitu yang pertama, membuat webinar. Tujuannya adalah menjaring anggota komunitas. Mengapa harus membuat webinar? Di Indonesia ini belum banyak yang melakukan ini. Tapi kalau di luar negeri, terutama di Amerika, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Hampir semua itu mereka bisa kaya dari webinar, mengadakan webinar ya. Maka mereka bisa membeli Lamborghini, Ferrari itu dengan mudah dengan mengadakan webinar. Dan juga setelah membangun webinar, berikutnya adalah membangun komunitas. Tujuannya adalah merawat anggota komunitas. Dan yang terakhir, memproduksi buku digital terlebih dahulu, baru cetak buku fisiknya. Buku digital dites, dijual di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kalau laku baru cetak fisiknya. Kalau sudah laku lagi cetak, dijual di Amazon. Itu mereka memiliki pola yang sama. Entah itu Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, kemudian kemarin saya belajar dari John Lee. Banyak sekali orang-orang yang mengadakan webinar dan mereka mendapatkan penghasilan dari 3 pola ini. Mereka polanya sama. Daripada kita bingung membuat pola sendiri yang belum terbukti keberhasilannya, mengapa kita tidak mencoba meniru pola mereka yang sudah terbukti berhasil. Jadi ada 3 goal utama yang teman-teman nanti harus capai, terutama di dalam 1 tahun ke depan. Yaitu pertama, membuat webinar dulu. Setelah webinarnya jalan, baru kita bikin komunitas. Pak Didi nanti mau mempersiapkan ini, mau buat webinar perdana nanti ya, Desember. Ya, Bu Eni ini juga mau bikin webinar. Selamat malam Mbak Gayu. Ya, dan setelah itu membuat komunitas. Coach Franky, Coach Hatta ini juga akan membuat komunitas kuliner ya, nanti di bulan Januari. Coach Siska juga saya harapkan juga memiliki goal untuk membuat komunitas karyawan yang berbisnis online yang mungkin bisa bersama dengan Mbak Sari. Kemudian setelah itu terakhir membuat goal buku. Buku ini saya sedang menuju proses ke sana untuk membuat buku. Webinar komunitas sudah ada, tinggal bukunya. Kalau sosmed sudah pasti teman-teman sudah punya ya, tinggal dicek lagi ini. Nanti yang belum ada yang mana?
Dan ini proses yang harus dilalui untuk mendapatkan aset digital ya. Ini terus berputar ya. Ini sebuah siklus, learn, do, teach, learn, do, teach. Learn, kita belajar melalui kelas-kelas training Collabs 20 ataupun di luar, boleh ikut. Ya kemarin Coach Frankie juga share tentang training di trainingnya Pak Tung Desawaringin Financial Revolution, ikut. Kalau ada training apalagi ikut. Ya, kita belajar, apalagi di kondisi pandemi ini, kita mau pergi kemana sih ya? Kalau ada kesempatan belajar, kita belajar ya. Setelah belajar, kita praktek apa yang sudah diajarkan. Karena di dalam webinar, di dalam training-training, kalau kita memiliki mindset, oh aku ikut seminar itu, aku ikut training itu, aku harus berubah. Dan setelah selesai webinar atau training, aku harus melakukan komitmen apa supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dan setelah ikut webinar atau training harus berani mengambil keputusan untuk berubah. Karena kalau tidak mengambil keputusan untuk berubah juga akan percuma, akan tetap menjadi pribadi yang sama ketika selesai mengikuti training atau webinar ya. Setelah itu langsung do dan langsung teach. Kenapa harus teaching? Harus mengajarkan. Karena kalau tidak, kita sendiri lupa. Dengan mengajarkannya, ajarkan ke lebih banyak orang ini sama seperti sedekah ilmu. Kita sendiri ilmunya akan bertambah. Saya sudah mengalaminya 26 angkatan ya. Dari bulan April mengajarkannya. Dulu ilmu saya naiknya pelan. Tetapi setelah mengajarkan ke lebih banyak orang, ternyata ilmu cepat bertambah. Ini proses yang teman-teman harus lewati ya. Tanpa kecuali Mbak Gayu pun juga bisa. Mbak Nini Kaluan membuat webinar komunitas sendiri online yang sesuai dengan skillnya. Bu Marlina juga bisa. Christopher juga bisa membuat pelajar yang berbisnis online juga bisa buat komunitasnya. Jadi keuntungan memiliki aset digital itu ada 6. Yang pertama, traffic atau lead magnetnya tinggi karena kita memiliki data dari digital ya. Kemudian mudah mendapatkan engagement. Ada yang tahu engagement itu apa? Boleh open mic atau chat di Zoom. Engagement. Yang belum tahu ketik belum. Engagement. Engagement ini bukan pertunangan ya. Kalau bahasa Inggrisnya memang artinya pertunangan ya, tetapi engagement kalau di dunia digital, dunia sosmed, engagement ini artinya like, comment, dan share. Oh. Like, comment, dan share itu adalah engagement. Ingat, like, comment, dan share itu adalah engagement. Kemudian engagement tinggi, peluang closing akan semakin tinggi. Kemudian banyak yang ingin berpartner kalau kita memiliki komunitas. Kalau kita sering mengadakan webinar, banyak ingin berpartner. Saya hari ini sudah ada satu orang ya dari kita itu mengajak saya berpartner untuk kolaborasi. Kita adakan talk show. Saya mau diundang untuk menjadi salah satu narasumber di dalam acaranya beliau ya. Dan juga dari Air Minum Cheers ini juga mau mengundang saya. Itu karena adanya aset digital. Coba saya tidak memiliki webinar, saya tidak memiliki komunitas, saya juga sosmednya tidak punya data. Apakah mereka mau mengajak kita berpartner? Nggak ada yang mau lah, siapa Jimmy itu ya, karena ada mereka yang berpartner. Kemudian yang terus meningkat ya, karena sering mengadakan webinar, otomatis nama baik kita ini akan meningkat di dunia online. Makanya personal branding itu sangat dibutuhkan, bukan produk branding ya, bukan company branding, tetapi personal branding itu jauh lebih cepat daripada produk branding. Jadi teman-teman kalau belum menggunakan foto sendiri di sosmed ya segera bertobat. Artinya kembali ke jalan yang benar. Harus berani kembali ke jalan yang benar, karena tidak mungkin kan produknya bicara sendiri, kita di samping ini mengadakan webinar sendiri tidak mungkin ya, tetap butuh kita. Dan yang terakhir juga siap panen di masa depan ya. Keputusan yang kita ambil pada berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu itu hasilnya kita sekarang. Dan 2014 yang lalu saya mengambil keputusan saya harus belajar di online marketing. Ada atau tidak ada duit saya harus belajar. Dan inilah hasilnya yang saya dapatkan sekarang. 6 tahun yang lalu saya mengambil keputusan. Dan ketika kita semua mengambil keputusan pada malam hari ini untuk mau membangun aset digital, teman-teman bisa bayangkan sendiri 5-10 tahun ke depan seperti apa. Apakah
teman-teman menjadi penonton ataukah pemain? Siapa yang ingin jadi pemain di 5-10 tahun ke depan, pemain yang hebat, superstar di dunia digital, yang mau ketik mau.